wabarakatuh. Semangat pagi semuanya teman-teman. Bertemu lagi bersama saya Roro Yuli di channel Emak Bedundu. Kali ini saya masih akan melanjutkan masih dalam buku yang sama, review buku Malas Tapi Sukses. Di sini kita akan menjelaskan kelanjutan dari part sebelumnya. Ketika saya kemarin bilang bahwa lapisan dalam itu lebih kuat daripada lapisan luar. Di sini akan dijelaskan pada bab 8 dengan judul Cara Malas Menuju Kekuatan dan Keefektifan. Makin sedikit usaha, makin cepat dan kuat kerja. Oke, ini saya baca ini 2 hari dan di sela-sela aktivitas saya. Di sini kita jelaskan bahwa kita telah mengerti bahwa kesuksesan berbanding terbalik dengan kerja keras. Namun bagaimana bisa makin sedikit yang dikerjakan justru makin banyak yang berhasil dituntaskan? Mengapa memperkecil usaha lebih kuat ketimbang meningkatkannya? Apakah ada suatu prinsip yang bisa dipahami kemudian diterapkan oleh orang malas? Nah, di dalam buku ini disebutkan bahwa saya akan menjawab pertanyaan terakhir terlebih dahulu. Benar, memang ada prinsip seperti itu. Prinsip di mana bahwa makin sedikit yang dikerjakan justru makin banyak yang berhasil dituntaskan. Nah, di sini mengapa di sini disebutkan bagaimana dan mengapa pintu masuk menuju prinsip dasar kemalasan yang berbuah kesuksesan. Rahasia orang malas memperoleh kekuatan terletak pada struktur alam semesta ini. Jadi begini teman-teman, setiap semua makhluk diciptakan itu, semua makhluk diciptakan itu berlapis-lapis. Dari pertama, lapisan yang terlihat adalah indera ya, indera. Setelah indera, maka di dalamnya ada lapisan-lapisan yang lebih subtil atau yang lapisan-lapisan yang lebih halus. Lapisan-lapisan subtil yang tidak bisa diraba, tidak konkret dan lebih abstrak, tidak aktif dan tentunya lebih hening. Lapisan-lapisan yang lebih dalam dan halus ini adalah dasar bagi lapisan-lapisan yang lebih di permukaan. Berarti dalam yang paling kelihatan adalah indera ya. Di dalam indera itu masih ada lapisan-lapisan lain, yaitu lapisan yang nggak terlihat. Nah, dalam ilmu fisika, ketika kita contohlah ini spidol, ini terdiri dari sebuah molekul terdiri dari sebuah atom terdiri dari partikel subatom. Nah, di sini sekarang di level subatom ini terjadilah apa yang sangat misterius, alam yang padat dan lenyap. Partikel-partikel subatom berubah menjadi gelombang-gelombang yang menjadi dasar medan. Partikel-partikel subatom berubah menjadi gelombang-gelombang yang menjadi dasar medan, dan medan ini menjadi dasar bagi gelombang-gelombang tadi adalah lautan potensi tak bertepi. Jadi sebenarnya yang paling penting adalah lapisan subatom, apa yang ada di dalam diri kita yang berbentuk gelombang itu sendiri. Sebenarnya kalau menurut seminar yang pernah saya ikuti, semacam vibrasi atau tarik menarik terhadap partikel yang paling kecil itu sendiri loh, sebenarnya seperti itu kalau saya korelasikan di sini. Oke guys, tadi kita bicara tentang gelombang kan di ilmu fisika. Nah, ini dalam ilmu fisiologi juga bahwa organ itu kan terdiri dari sel terdiri dari organ terdiri dari sel terdiri dari inti sel dibagi lagi menjadi membran-membran lain yang sangat kecil dan menjadi molekul-molekul yang lebih kecil lagi yaitu molekul DNA. Nah, tubuh terdiri dari organ terdiri dari sel terdiri dari inti sel lebih kecil lagi, di situ ada yang namanya DNA. Oke, di sini tubuh adalah yang paling permukaan atau yang bersifat paling material. Yang lebih subtil dari tubuh adalah indera. Ternyata hal-hal yang lebih dari tubuh lebih kecil lagi adalah indera penciuman, indera pendengaran, dan yang lebih subtil dari indera adalah pikiran yang berpikir. Berarti setelah tubuh lebih subtil lagi adalah indera, lebih subtil lagi adalah indera adalah pikiran yang berpikir. Yang lebih subtil dari pikiran adalah kecerdasan yang bisa membedakan, memilah-milah. Yang lebih subtil dari kecerdasan adalah ego atau rasa kedirian. Di sini lapisan paling subtil dari yang paling subtil adalah kesadaran basis pengalaman dan ekspresi manusia. Nah, di sini disebutkan bahwa yang subtil adalah basis dari yang kasat mata. Kekuatan terletak di dalam yang subtil. Dengan kata lain, yang subtil lebih kuat dari yang kasar.
Makin subtil sesuatu, makin kuatlah dia. Berarti makin tak terlihat, maka makin kuatlah dia. Berarti bukan apa-apa yang tampak, tapi apa-apa yang ada dalam diri. Sebenarnya itu yang bisa digarisbawahi di sini. Kita akan bahas lagi di sini. Kita di sini simulasikan bahwa ketika seandainya nih kita di pesawat menjatuhkan palu seberat 4,5 ton. Ketika kita jatuhkan dari atas pesawat ke bumi palu itu, maka yang terjadi adalah palu itu akan menancap dan membentuk lobangan-lobangan besar, tetapi tidak menghancurkan, dia hanya bekerja di level permukaan. Tetapi ketika kita di pesawat menjatuhkan sebuah bom, nah itu bisa meluluhlantakan semuanya. Padahal mungkin bomnya itu kecil, tetapi dalam bom itu terdapat apa yang di sini katakan molekul-molekul. Nah, mengapa? Karena palu-palu tadi hanya bekerja di level permukaan, sementara dinamik melibatkan interaksi antar level yang lebih subtil dan karenanya lebih kuat, yaitu molekul-molekul. Nah, berarti di sini bukan seberapa keras ketika kita memukul, tetapi seberapa besar kita memberikan efek terhadap sesuatu yang akan kita kenai tindakan itu sendiri. Oke guys, di sini hanya membahas sedikit tentang kekuatan dari dalam itu lebih ampuh daripada kekuatan dari luar. Kenapa? Karena sebenarnya energi yang dari dalam itu lebih dahsyat daripada energi yang sifatnya fisik atau sifatnya hanya sebuah tindakan seperti bom tadi, seperti palu tadi. Perbedaan palu dengan bom. Nah, intinya di situ. Karena yang dari dalam diri kita itu kan terdiri dari molekul-molekul, yang paling inti itu DNA. Nah, DNA itu kan tadi kalau secara fisika itu kan kayak law of attraction, berarti tarik menarik. Berarti kita pasti ketika ada frekuensi, nah kita di situ kan frekuensi itu kan nggak terlihat gitu. Tapi kenapa kita bisa lebih berpengaruh di situ? Karena di titik itulah yang bermain sebenarnya. Itu kalau yang saya korelasikan dalam kehidupan saya sepertinya itu gitu ya. Jadi kita mungkin bisa mempengaruhi orang, menjadikan diri kita star atau banyak followernya, atau bisa memberikan inspirasi untuk orang ya karena apa-apa yang ada dalam diri kita. Bahwa kekuatan dari dalam itu lebih bagus daripada kekuatan apa-apa yang tampak dari luar. Dan satu lagi di sini, bahwa energi yang paling dasar itu adalah energi cinta. Di sini dikatakan cinta tak pernah gagal. Ya, untuk mengubah pikiran orang lain kita harus bekerja di level yang lebih subtil. Berarti untuk mengubah pikiran orang lain kita harus bekerja di level yang tidak terlihat. Kita harus merebut hati orang itu dengan emosi yang paling subtil, yaitu cinta. Maka setelah itu akan ada landasan yang paling subur bagi diskusi yang logis dan cerdas. Berarti kembali lagi kita harus pada aura di mana kita pada level cinta. Ketika kita bisa merebut hati banyak orang, bisa mensukseskan semua hal yang menjadi tujuan kita, karena di energi itu, energi cinta kan energi bahagia ya teman, energi bahagia. Di sini korelasinya bahwa judulnya itu cara malas menuju kekuatan dan keefektifan, yaitu sebenarnya di sini hanya dengan energi cinta ya. Dan apa-apa yang dari dalam itu akan lebih dahsyat dari apa-apa yang dari luar, karena kita tadi ada dua pembanding antara kita melemparkan palu hanya mungkin nancap karena kita hanya mengerjakan itu di level permukaan, tapi ketika kita membuat bom atom dan itu jadi molekul-molekul kita lempar dari pesawat, maka itu akan bisa menghancurkan semuanya. Mungkin dari kata-kata kiasan itu aja ya guys. Saya juga penasaran kenapa kok kemarin di bab 8 itu seperti itu, ternyata itu berarti kita memang, kalau saya korelasikan dalam diri saya sendiri di sini adalah di level yang tadi itu loh, yang yang secara fisika di gelombang itu tadi, karena kita gak mungkin bertemu dengan orang atau apapun kalau tidak frekuensinya tidak sama. Dan mungkin teman-teman dengan saya di sini juga karena kita satu frekuensi, sehingga teman-teman juga mau menonton YouTube saya. Mungkin kiranya demikian sedikit dari saya, kiranya semoga bermanfaat. Salam sehat semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.